نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-taqwil. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berhadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat berkah dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian dengan memperbanyak ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Ahmad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada baginda Rasul kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak BKM, Bapak Imam. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa Pematang Cengal. Yang saya dengar tadi luar biasa ini kepala desa sampai 3 periode kabarnya Pak. Alhamdulillah. Kalau sudahlah orang 2 periode 3 periode masih duduk, ini berarti bukan orang biasa nih, ini orang luar biasa. Karena jarang itu kepala desa 1, 2, 3. Paling 1 bertahan deh, kedua gugur, 2 kali bertahan, main ketiga gugur. Ini main ketiga, main lagi nanti Pak, nggak boleh lagi ya. Nggak ngelanjut nanti mau main ke legislatif. Hah? Insya Allah sama didoakan. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Bapak Kepala Desa tadi, keinginan bersama insya Allah terwujud. Yang sama kita hormati, selamat datang tamu kita Bapak Haji Insinyur Suhaimi Akbar dari fraksi PKS. Beliau insya Allah mencalonkan juga ya Pak di Dapil 6. Insya Allah mudah-mudahan apa yang beliau inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua Panitia Ustadz Zul, anggota marhaban dari Ustadz Fahri. Alhamdulillah luar biasa marhaban di mana-mana. Saya banyak bertausiah maulid, rata-rata yang marhaban perempuan Bu, nenek-nenek semuanya. Kadang kesian aku takut kurangnya ada segini-segini aku takut dari bawah keluar. Aku aja berpikir, tapi aku lihat orangnya alhamdulillah dari muda-muda. Lanjutkan ini, jangan bosan kalian ya. Udah pernah dipanggil ke pernikahan? Udah? Alhamdulillah. Kalau udah dipanggil itu berarti udah mantap itu Bu. Mentalnya berarti udah kuat. Yang sama kita hormati, saya hormati
Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang berhadir, yang insya Allah semuanya kita hari ini dirahmati Allah. Izin Bapak Ibu, yang kita peringati ini hari ini maulid atau maulud? Hah? Maulid apa maulud, Bu? Mauludun Nabi atau maulidun Nabi? Hah? Nah bahasanya, Bu, masih hidup bukan? Lambaikan tangannya kalau masih hidup. Kadang kita hari ini banyak tidak tahu apa arti, apa definisi, tapi dah berani nurunkan hukum. Ini kesalahan kita terkadang. Yang kita peringati ini apa? Maulid atau maulud? Maulid itu apa? Maulud apa? Baru turunkan hukumnya apa memperingatinya. Maka hukum di dalam Islam ada 10 pokok pengaturan amal ibadah yang diatur dalam pokok hukum syara'. 5 dikatakan taklifi, yang 5 dikatakan wada'i. 5 dikatakan taklifi, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Yang wada'i sebab, syarat, mana, sah, batal. Ini kalau umat Islam tak mengaji tentang ini, izin berdebat aja kita Pak. Di mana-mana perdebatan terjadi karena Pak tak memahami Islam mulai dari dasar. Tak memahami Islam secara kafah. Maka perkataan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan, total. Jadi kalau nggak paham kita berdebat aja, Bu. Mana contohnya? Kunut. Doa kunut nanti ada yang bilang itu kalau sholat subuh tak pakai doa kunut. Kalau pakai doa kunut bid'ah. Datangi yang pakai doa kunut, yang benar tuh pakai doa kunut, yang tak pakai doa kunut tuh yang salah. Akhirnya orang yang berkunut dan tak berkunut sholat subuh di masjid itu ribut. Apa kata orang yang tak sholat subuh? Bagus ya kita tahu sholat subuh, tenang aja kan. Mana yang betul nih sekarang? Ini yang sekarang banyak terjadi. Ini banyak kita belum tahu definisinya, tapi kita udah berani menurunkan hukum. Contoh satu lagi, musik. Apa hukum musik? Musik, apa definisi musik? Apa hukum musik? Maka harus tahu dulu baru turunkan hukum. Dia ada yang bilang musik haram. Enggak, musik gak apa-apa. Ada yang bilang musik haram. Yang mana yang benar sebenarnya? Maka kita harus tahu dulu apa itu musik. Musik yang bagaimana diperbolehkan di dalam Islam, musik yang tak diperbolehkan Islam bagaimana. Maka kalau semua kita main hantam haram, apa itu musik? Apa definisi dari musik? Musik adalah sesuatu yang mengeluarkan nada. Oke, kalau itu aja lah kita buat. Berapa banyak handphone kita yang ada nadanya? Berarti haram semua tuh. Maka dudukkan dulu hukumnya. Maka ketika berbicara ranahnya ilmu fikih, maka ulama fikih membagi. Ada musik yang diperbolehkan, ada musik yang tak diperbolehkan. Ketika ranahnya musik yang mengarah kepada mengingatkan kita kepada Allah, ini ranah fikih masih diperbolehkan. Ketika musik yang menjauhkan kita dari Allah ada unsur maksiat, maka ini musik yang tak diperbolehkan. Ini fikih, Bapak. Tapi kalau kita masuk ke dalam ranahnya tasawuf, maka tasawuf itu orang yang benar-benar menjaga hukum. Kalau sudah masuk ke ranah tasawuf, lebih baik dihindari. Ini kita harus tahu, di kotak dulu. Fikih begini, tauhid begini, tasawuf begini. Maka ilmu yang diwajibkan dalam Islam itu 3, Bapak Ibu, izin saya. Kan ajari, kan berenang, ini pakar-pakar banyak ini di pematang cekal. Ilmu yang diwajibkan dalam Islam itu 3, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Mana dalilnya? Buka kitab Tanwirul Anwar karangan Syekh Muhammad Wali Labuhan Haji. Ada di situ. Maka tauhid, tasawuf mengatur masalah keruhanian, sedangkan ilmu fikih mengatur masalah jasmani. Mau bagus fisik zahirnya, pelajari fikih. Mau bagus ruhani qalbunya, pelajari tauhid. Tasawuf karena kita terdiri daripada unsur jasmani dan ruhani. Ini dudukkan dulu.
Menurut fikih, musik yang mengarah kepada perintah Allah, mengingatkan kita kepada Allah, diperbolehkan. Mana contohnya? Pernah ibu dengar lagu Selimut Putih? Tahu lagunya? Macam mana lagunya? Ibu tahu-tahu, kita tahu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kira-kira mengingatkan apa itu? Bagus nggak? Ada naik syahwat awak dengar ibu? Merasa gila kalau naik syahwat kita awak dengar ibu. Dah. Lalu ada lagu jilbab, jilbab putih, lambang kesucian. Mengingatkan apa? Menutup. Bagus nggak? Ini boleh dalam konteks fikih, ini masih diperbolehkan. Tapi kalau berlaburan di malam hari, kemana arahnya itu Pak kira-kira? Bertanduk nggak kepala bapak? Mulai hidup tanduk tuh kan? Maka aku bilang hati-hati, hari ini baru dudukkan hukumnya. Apa hukum musik? Baru yang kita peringati hari ini maulid atau maulud. Kalau maulid adalah waktu kelahiran Nabi, waktunya. Tapi kalau maulud adalah bayi yang dilahirkan. Itu dia. Baru dudukkan hukumnya. Apa hukum memperingati maulid atau maulud ini ya? Hukum cuma 5 yang saya bilang dari awal, namanya hukum taklifi. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Kira-kira kita cocok dudukkan di mana nih? Apakah hukum memperingati maulid ini wajib? Kayaknya nggak cocok Pak. Berarti ada orang yang nggak memperingati maulid berdosa kan? Kalau ini wajib. Jadi hukumnya bagaimana? Kita dudukkan di sunat. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi dari rumah niatkan ikhlas mencari ilmu, ikhlas menuntut Apa hukum menuntut ilmu? Wajib. Dari rumah berangkat ikhlas mencari menuntut ilmu karena Allah, janji Allah, apabila orang keluar dari rumahnya ikhlas menuntut ilmu, hatinya karena Allah, maka setiap langkah kakinya dihitung pahala. Bahkan sampai dia hari itu mati, maka dia terhitung syahid akhirat. Maka innamal a'malu binniyatnya tolong dijaga. Dari rumah tadi dijaga. Jangan dari rumah datang ke sini. Kenapa? Kemarin diundang ada maulid, segan laku tak datang, segan laku. Berarti niat kita bukan karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, intinya peringatan maulid Nabi yang kita adakan setiap setahun sekali yang disebut PHBI, peringatan Hari Besar ada 4. Maulid, Muharram, Isra Mi'raj, Nuzulul Qur, ini 4. Insya Allah di setiap tahun terbuat ini Pak, 4 nih Pak. Nggak dibuat setiap tahun. Maulid tiap tahun, Isra Mi'raj, Muharram nggak pernah dibuat di sini. Nggak pernah Pak Jul. Ada juga ya, Nuzul Quran. Ini 4 ini tolong, inilah mengingatkan kita selama setahun syiarnya dikembangkan. Ini kalau nggak kita buat syiar ini lama-lama hilang satu-satu. Jangan sampai enggan kaki kita melangkahkan, menginjakkan kaki ke rumah Allah. Terkadang capek kadang kita berdoa Bapak Ibu. Capek kita mendoakannya, menyuruh orang mengisi masjid ini. Akhirnya alhamdulillah terkabul juga doa kita bersama Bu. Akhirnya yang tak pernah ke masjid itu mau dia datang ke rumah Allah. Akhirnya benar-benar berada dia di paling depan saat itu beserta kerendahnya. Na'udzubillah kalau udah sampai situ Pak. Datang dia berada di hari itu paling depan safnya, saf pertama, tapi sama kerendah. Mau? Jangan sampai itu terjadi sama kita Bapak.
Hukum daripada sholat berjamaah di masjid ini bagi mazhab Syafi'i sunnah muakkad, hampir mendekati wajib, hampir mendekati wajib. Maka sunnah itu terbagi dua, sunnah muakkad yang diberatkan, sunnah hayat, sunnah yang diringankan. Bagi mazhab Hanafi, sholat berjamaah hukumnya wajib. Kita masih enak lah yang agak ringan, masih sunat. Ini kira-kira ramai di sini. Ustaz Jul, ramai di sini ngisi subuh ramai ya, alhamdulillah ya. Makhluk ghaib apa nyata? Itu tamsil ghaib. Ramai ghaib rumahnya, nggak nampak. Ya ramai aja kalau ghaib ramai aja. Di mana-mana itu ya. Tapi mudah-mudahan selesai acara maulid ini adalah perubahan, adalah hikmah yang dapat kita ambil. Kalau tak ada izin ya Bu, Pak, nggak ada untungnya kita memperingati maulid ini kalau hanya seremonial setahun sekali. Nanti apa kata orang sebelah, masa kalian tak maulid, itu desa sebelah udah maulid, kita enggak. Rugi kita Bu kalau nggak ada yang bisa kita ambil, kita bawa pulang intisari daripada peringatan maulid. Yang untung siapa? Izin. Siapa yang untung? Ustaz ini nggak ada ruginya, datang tengok. Dua. Pulang ini belum tahu lagi, tengok ada yang kotak-kotak gitu. Aku malu orangnya Bu, sampai kapan pun tak akan pernah aku sentuh kue itu. Di mana-mana begitu, tak pernah aku makan, tapi pahamlah masuk dulu. Ya aku nggak ada nyindir Bu, nggak ada aku nyindir, aku nggak suka orang yang nyindir tuh, terasa jadilah gitu kan. Belum lagi yang lain itu, aku udah izin ya di situ. Akan di sini nggak ada ruginya saya Pak Kades ya kan. Yang rugi nanti masyarakatnya nanti. Kalau nggak ada kita ambil hikmahnya, nggak ada saya ruginya. Diundang saya lagi, datang lagi nanti nggak ada masalah kan di situ. Jadi hikmah yang kita ambil ini dia, temanya meningkatkan akhlak dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu. Bagaimana akhlak Rasulullah? Kita kadang mau cerita maulid, tapi kita nggak tahu siapa Rasul ini sebenarnya. Manusia kalau tak tahu Rasulullah secara zahir dan batin, izin Bapak Ibu, takkan pernah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takkan pernah. Kenapa? Siapa yang bisa sampai kepada zat? Siapa yang bisa sampai kepada Allah kecuali Rasulullah perantara kita bisa sampai kepada Allah. Sementara awak tak kenal, macam mana nak boleh sampai dengan ibadah? Maka jangan berpikir Rasul itu lahir di Mekah, meninggal di Madinah, anak Abdullah, maknya Aminah. Kan ini tahu kita kan, Rasul itu susah dulunya. Inilah orientalis barat, Zionis laknatullah yang membantai saudara kita di Palestina. Ini memutar balikan fakta Yahudi. Rasul itu susah dulunya. Nabi Muhammad tuh menikahnya dia dengan istri pertamanya Sayyidatul Khadijah tuh, barulah dia kaya raya. Kira-kira betul tuh. Kita hari ini pemahaman kita itu kan, Rasul itu susah, pengembala kambing, nikahnya dia dengan Sayyidatul Khadijah baru kaya. Ingat Ibu, coba putar balik flashback ke belakang sejarah. Rasul tuh ketika menikah dengan Sayyidatul Khadijah, berapa maharnya? Nggak diundang kemarin Ibu? Kesian kali ya kemarin saya di desa Lama Baru Selepan gitu juga. Aku bilang nggak diundang ya Nabi Muhammad nikah, enggak. Nabi Adam enggak juga orang itu. Sedih kali. Kan di situ. Maharnya 100 keping emas, 100 keping perak, 100 dinar, 100 dirham, 100 ekor unta, 100 ekor kibas, dan banyak lain lagi. Yuk kita kalikan, kita rupiahkan. 100 keping emas, 1 keping emas 4,25 gram. 1 gram emas, taruhlah emas logam mulia 1 juta 1 gram. 4,25 gram berarti berapa juta Bu? Hah?
Ini kalau belum sarapan ini memang Pak agak gampang dia ngitung juga. Udah makan tadi kan? 4,25 gram berarti sekitar berapa? Hah? 4 juta 4 gram 2,5 tambah 2,5 tambah 2,5 tambah 2,5 berapa jadi? Hah? Taruhlah kita buat 5 juta lah payah kali orang matang kali 5 juta satu keping emas dikali 100 keping berarti 500 juta ditambah 100 keping perak taruhlah 300 juta 800 juta tambah 100 ekor unta kita buat 1 ekor unta 30 juta Pak dikali 100 800 juta tambah 300 juta 1,1 mili tambah 100 ekor kambing kita buatlah 100 juta 1,2 M sikit apa banyak? Susah apa senang Rasul kita? Kayaan Bu? Kan sama kayak ibu dilamar bapak dulu berapa miliar kemarin? Hah? Berapa Bu? Setengah M setengah mati hancur kita ini. Inilah sekarang yang tak paham kita dibilang lagi nanti Nabi itu gila perempuan gila menikah ya Allah banyak hikmahnya. Maka kalau kita buka nanti kita baca kitab As-Sama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmizi di situ ada akhlak adab Rasulullah rasa malu ketingkat maluan Rasulullah itu luar biasa di situ Bapak Ibu ketika Rasul duduk diginikannya kakinya tersingkap kain Rasul nampak betis Rasul Bu yang lihat tuh sahabat tuh lelaki Rasul laki atau perempuan laki yang melihat laki Rasul pun laki kata sahabat ya Rasulullah izin ya Rasul kainmu tersingkap apa yang dibuat Rasul langsung ditutupnya kainnya malu Rasul merah pada muka Rasul padahal yang lihat laki ini ada perempuan sekarang bukan betis yang nampak pahanya dia bodoh tadi lakinya diboncengnya bini enek kereta diumbarkannya aurat bininya inilah paha bini walaupun bopeng sedikit keliling di kota Tanjung Pura ku bilang di bawah di Tanjung Pura tuh ada toko bacaan toko Transfamily toko besi dulu ya bukan ya kan toko besi apa toko roti hah toko Transfamily itu taunya toko apa roti berarti tak pernah beli roti sebelumnya masuk kawak ke dalam tuh tengok paha ayam harganya 6 atau 7 ribu 6-7 ribu kita bayar paha ayam paha bini tadi gratis soalnya mana yang bodoh lagi yang bodoh maka saya bilang kok diumbar izin Bu capek 1400 tahun yang lalu Rasul tuh membuat zaman jahiliyah yang gelap gulita diubahnya menjadi zaman jahiliyah zaman Islamiyah terang mendenang hari ini dengan ditutuplah ibu cantik-cantik rapi-rapi wangi-wangi seperti itu udah nggak usah dibuka lagi maksudnya udah habis masa-masa ibu ini udah habis ada lagi yang aku besok mau malam minggu cocok 2 ada yang mau kayak gitu lagi nggak ada lagi zamannya udah habis tutuplah biarlah mahram kita sendiri biar aurat kita tuh suami yang boleh lihat yang lain tak boleh ini banyak nih yang nggak paham di sini ya Bu mungkin kita ada ngangkat anak kita ngangkat anak dari kecil maka kalau bisa ngambil anak itu kalau bisa dari saudara yang nasabnya masih mahram kita nanti ketika kita angkat anak dari orang lain dia besar balik dia mukallaf dia aurat kita terbuka sama dia berdosa ibu seterusnya maka hati-hati ini kan anakku dari kecil ku ambil betul ibu angkat dia tapi tetap menurut hukum aurat ibu tetap tak boleh dibuka di hadapan dia
Maka inilah yang dirubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Tak ada harga diri perempuan. Rasa malunya luar biasa Rasul itu. Kalau dulu izin di rumah Allah, perempuan dulu ketika fisiknya bagus, zaman masih jahiliyah, ini dilelang di pasar. Maaf cakap, ditelanjangi semua perempuan, dipamerkan ke pasar tuh. Pilih sekian dirham, sekian dinar, sekian dirham, sekian dinar. Gini kan dulu nasib ibu. Kalau ini nggak dirubah Rasul, habis kita sampai hari ini. Maka di sini perlunya kita tahu akhlak Rasul, adab Rasul, tata bicara Rasul, sopan santun Rasul. Pernah satu ketinggalan ibu, sampai maka luar biasanya di rumah Rasulullah tuh bu, pernah Rasul tuh malam buang air kecil di tampungnya, diletak Rasul di bawah tempat tidurnya. Besok lupa Rasul buang pak, lupa Rasul buang. Besok sahabat bertamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk ya Rasul, masuk. Ketika dilihat Rasul, bentar ya saya ke belakang dulu kata Rasul. Iya, sahabat tadi rupanya kehausan bu. Begitu tengoknya air di bawah tempat tidur Rasul tadi bu, langsung dibuka apa bu, ditengoknya tadi diminumnya bu. Diminum sahabat tadi lah bu. Rasul balik tengok Rasul. Ya itu mau minum kata Rasul. Iya maaf ya Rasul, saya haus sekali ya Rasul. Apa jawab Rasul? Itu air kencing saya. Apa jawab sahabat tadi? Demi Allah ya Rasulullah, tidak pernah aku meminum air selezat air ini. Masya Allah, subhanallah. Inilah sucinya Rasul kita. Tak ada yang katanya jijik, nggak ada berbau. Maka Rasul itu ketika lahir kan luar biasa bu. Lahir sudah berkhitan, tidak ada Sayyidatun Aminah tuh menahan sakit yang luar biasa, tidak ada darah nifas. Ada sini yang lahir nggak berdarah? Hah? Manalah mungkin, pasti ada nifas kita bukan? Tapi Sayyidatun Aminah tidak ada nifasnya. Bahkan didampingi dengan dua wanita suci. Siapa namanya bu? Siapa? Tadi kan ada sama Ustaz Fahri tadi dibacakan. Pakai bahasa tadi kan? Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyata wa man Asiyah dan Maryam. Siapa Asiyah? Ada yang tahu bu? Kalau tahu tunjuk tangan, benar boleh pulang Pak. Asiyah itu istri Fir'aun laknatullah. Suaminya neraka, istri dalam surga, ini Fir'aun. Maka kita nih banyak yang kita lihat, iktibar yang kita ambil. Suaminya neraka, istri di surga, Fir'aun. Ada suami di surga, istri di neraka, Nabi Nuh alaihis. Ada yang semua na'udzubillah suami istri dalam neraka, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Ragal, apa lagi? Abu Janda. Oh, itu belum tahu juga kita. Mudah-mudahan dirubahlah nasib itu ya kan. Ada yang semuanya anak, istri, suami, semua dalam surga. Nabi Ibrahim alaihis. Jadi ibu mau pilih nabi yang mana? Nabi Ibrahim. Ya gue, betul. Ibrahim pak, alhamdulillah pak. Bu, Ibrahim tuh bininya dua, mau ibu? Hah? Maka aku bilang, tanya mau betul nih pak? Kalau Ibrahim tuh dua bininya, mau ibu di madu? Enggak kan? Udahlah, aku kalau daripada madu Fir'aun lah Ustaz kan? Jangan seperti itu. Kan di sini berpikir kita. Inilah yang Allah dampingkan Sayyidatun Aminah ibunda Rasulullah dengan dua wanita suci yang tak pernah dijamah. Maka sejarahnya Fir'aun itu beristrikan Asiyah, tapi seumur hidup Asiyah itu tak pernah disetubuhi. Karena apa? Tidak Allah izinkan ini wanita suci disentuh dengan orang yang laknatullah seperti itu. Maaf cakap, kepingin kali Fir'aun itu pak
asal diketoknya kamar Asia tuh, Asia yaun masuk aja kan, namanya kan Firaun tuh, pakai yaun aja gitu kan, masuklah Firaun tuh, goleklah Firaun tuh di pangkuan Asia bu. Nah, apa yang dibuat Sayyidatun Asia? Diselawatkannya ubun-ubunnya, diselawatkannya jenggot Firaun tadi bu, tertidur. Asli setiap malam begitu, tak sempat, tak pernah terjadi dia menggauli istri. Dan ini hanya berlaku oleh Firaun dan Asia. Yang ibu buat suami ibu gitu. Kalau orang gini kan bukan makin tidur, makin melek mata orang. Ya apa mau kau gitu? Putus kita bukan? Nah ini. Yang kedua ada Sayyidatun Maryam. Sayyidatun Maryam ini adalah ibunda daripada Nabi Isa alaihi salam yang tak ada ayah tapi bisa melahirkan seorang bayi. Tak ada suami bisa melahirkan seorang anak. Maka seorang banyak Maryam baru ya bu. Jangan dicontoh itu bu. Ya cukup Maryam, Sayyidatun Maryam ibunda Nabi Isa itu. Ini Ustaz kemarin nggak ada ayahnya tiba-tiba lahir. Mantap bu bilang. Bisa pula seperti itu ya. Inilah luar biasanya Rasulullah. Api-api Majusi itu padam saat lahir Rasulullah. Patung-patung berhala itu bertumbangan semua. Inilah luar biasanya Rasulullah. Lalu yang kedua saya baca lagi dalam kitab As-Sama'il Muhammadiyah, Rasul pernah berbekam bu. Begitu Rasul bekam, darah bekam tuh, maka bekam itu jadi sunnah kan. Darah bekam tadi ketika sudah selesai, yang dikeluarkan darah kotor apa darah bersih? Kira-kira apa? Bekam kotor kan? Maka darah ini disuruh Rasul ditaruh di mangkuk. Sahabat, buang ke belakang rumah saya, tanam ya. Iya ya Rasul. Begitu dibawa sahabat ke belakang bu, apa yang dibuat sahabat Rasul? Begitu dibuat sampai ke belakang, diambilnya darah tadi, diminumnya darah Rasul tadi bu. Yang satu tadi kencingnya diminum, jadi darahnya pak. Supaya saat sudah siap diminum, balik lagi dia ke rumah Rasul. Udah dibuang kata Rasul. Udah ya Rasul. Kemana kau buang? Ke perut saya. Kenapa kau buang? Kau minum kata Rasul ke perutmu. Ya Rasulullah, aku pernah mendengar engkau berkata ya Rasulullah, apabila kulitmu bersatu dengan kulit orang lain, maka haram jasad itu dijilat api neraka. Apalagi darahmu masuk ke dalam tubuhmu ya Rasulullah. Senyum Rasulullah. Bijak sekali engkau kata Rasulullah. Berbahagialah kelak engkau akan pernah berjumpa di surgaku nanti kata Rasul. Kujamin kau seumur hidup takkan pernah sakit perut. Masya Allah. Inilah kalau mau fanatik. Kalau mau fanatik itu contoh Rasulullah SAW. Fanatik silakan, tapi kalau sama manusia, sama ustadz, sama makhluk, gak usah fanatik pak. Karena gak jamin sekarang ulama. Maka benar kata para ulama, bahkan saya pahami ada hadis Rasulullah juga mengatakan, mungkin ya sejauh ini saya masih mendapat pandangan ulama, sejahat-jahat makhluk di permukaan bumi di akhir zaman adalah ulama. Nauzubillah. Maka banyak hari ini ulama yang sengaja membungkus penampilannya dengan jubah-jubah Islam, membungkus dirinya dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi hatinya jauh daripada melihat titik kebenaran. Kita hari ini kan melihat casing bu. Kalau ustadz ini luar biasa ini, jubahnya besar, badannya besar, imamahnya besar, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar, semua besar bukan kan? Gak jaminan sekarang seperti itu, bahkan kolbunya kadang rusak. Makanya gak usah fanatik kepada siapapun hari ini. Kalau mau fanatik sama Rasul, ini kadang kita, aku kalau gak ustaz ini males sekali lah aku ngaji sama dia, jijik kali aku nengok dia. Jijik pula dia nengok ustaz, gak tahu deh ustaz lebih jijik nengok dia. Ya Allah ya Tuhanku, kadang inilah kita nggak usah seperti itu. Ingat Bapak Ibu, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulang, sekurus-kurusnya ikan pasti ada daging,
Sebaik-baik ulama hari ini pasti ada cacat dan khilaf yang keluar dari mulutnya. Tapi seburuk-buruk ulama hari ini tak mungkin yang keluar dari mulutnya itu buruk semua, pasti ada kebaikan yang bisa kita ambil. Makanya saya bilang ambil yang baiknya, yang tak baiknya singkirkan. Hari ini kita perangi pemikirannya, kita perangi pemahamannya. Mungkin pemikiran dan pemahaman dia tidak sepaham dengan kita. Hari ini perangi aja pemahaman dan pemikiran dia. Orangnya kan tetap saudara sesama Islam. Makanya hablum minan nasnya harus dijaga. Hari ini beda pilihan, silakan pemikiranmu. Hari ini beda dengan pemikiran, silakan. Tapi yang penting apapun qalbu kita tetap bersatu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Menangis kita Bapak Ibu lihat saudara kita di Palestina. Mereka hari ini tak ada lagi yang mengatakan kau paham salah, aku yang benar, kaulah yang benar, aku yang salah. Enak kan berantem aja di segala macam paham di Indonesia. Betul Pak? Apa enggak orang NU mengatakan dia yang paling benar, orang Muhammadiyah bilang mengatakan aku yang paling benar, orang Salafi mengatakan aku yang paling benar, Jemaah Tabligh mengatakan aku yang paling benar, orang tarekat mengatakan aku yang paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Ini terkadang nggak tahu, nggak paham kita. Maka kalau tak belajar Islam dari dasar, berdebat aja kerja kita. Coba hari ini kita semuanya bersatu seperti Palestina hari ini. Tidak ada mereka gap-gap, tidak ada mereka pisah-pisah. Semua bergabung. Kalau lajanglah saya hari ini Bu, pergi Bu, bagaimanapun usahakan bisa sampai ke sana. Kalau lajang, cuman bini udah ada satu masih, ya memang ini nggak ada lagi Bu. Jadi di sini kadang kita berpikir, jangan kira saudara kita di Palestina itu orang lain. Ingat, coba kita buka sejarah Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam mulai dari Masjidil Haram